Ya kau minum racun, mau kok? Ayo. Alah, kau minum dulu kencing onta itu. Cari benar. Kamu minum racun maut, mau nggak? Ayo. Paham kau berarti arti kata minum racun itu. Kau asal potong-potong ayat aja. Ayo minum racun kau ya. Aku minum racun ayo. Faruk, Alah. selamat selamat pagi Faruk. Kita diskusi dua arah yuk. Ya Mau silakan. enggak? Tanggapi. Kita PK yuk. Silakan PK tanggapi. mau enggak? Kita PK mau enggak? Di sini kita diskusi. Banyak kan cakap kau. Enggak, kau Nggak terlalu ada banyak isi framing. Nanti kau mute saya. Enggak, silakan tanggapi. Kenapa? Silakan tanggapi. Nanti takut kau mute. Rupanya. Alah kau, halo. Rocor rupanya, alah. Enggak, Udah nanti lama kau pakai mute. Aku datang ke komal kau, nggak kau naikkan aku. Kenapa nggak kau naikkan aku datang ke komalmu? Kemana kau masuk ke komal saya? Kapan kau masuk? Aku berkali-kali minta naik di komal kau, aku minta permintaan naik. Mana ada? TV Udah, Laskar sekarang kita Krisis diskusi. mana itu bro? Sekarang kita diskusi. Saksikan nih teman-teman ya. Hari ini aku perbaiki. Ya, kita diskusi. Ayo, Kita diskusi dua arah ya. silakan. Ya. Tema kita apa? Kenapa lembu jantan beserta taringnya yang Sebentar, sudah bisa sebentar. kau tukarkan menjadi Tuhan? Sebentar, Jawab. pakai mikrofon Yang dulu. lain jangan ada naik dulu Bang Naga ya. Islam lain jangan naik dulu. Aku udah lama ku intai ini buruan. Oke ya, sebentar ya. Berkali-kali Sebentar, aku ngomong sebentar. sebentar. Sebentar, Yo, Pak Faruk, satu turunkan menit, yang lain, satu menit, turunkan satu yang menit. lain, turunkan yang lain. Sebentar, satu menit. Khusus Ya. untuk saudara Muslim, Ustadz Filipus Christian, saya mohon maaf, saya tidak akan naikkan dulu karena nggak naikkan. Khusus yang follower di bawah, tolong dikirim love orange ya, love orange biar kuat komal ini di tab layar. Moderator di bawah, jangan di deking, jangan di mute. Kita tidak boleh memute-kan kecuali Bang Faruk ngomong, dia ngomong ngerocos, baru bisa di mute. Habis itu dibuka ya. Lanjut. Makanya, Silakan. ya, maaf saya disclaimer sedikit ya. Makanya bagusnya itu PK. Kalau PK itu kan tidak ada istilah mute. Jadi takutnya kalau saya masuk dalam-dalam nanti Tidak. itu di mute. Tidak Tapi di-mute, janji tidak ya di-mute, tidak ada tidak mute di-mute. ya. Tidak ada. Oke. Kecuali Selama tidak menghujat Oke. tidak ada mute. Oke? Dan tidak framing. Silakan baik. tanggapi. Nggak, kita buat temanya dulu. Kita kasih temanya apa temanya kita kasih. Di dalam Keluaran 29 nomor 14 sudah ditentukan korban penghapus dosa itu adalah bahagian dari tubuh lembu jantan yang disembelih. Ada yang dibakar di bawah mezbah, ada bagian tubuhnya dibakar di luar mezbah, di atas mezbah, ada yang bagian tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Di mana kotorannya juga termasuk dari korban bakaran untuk menghapus dosa. Datang ke perjanjian baru. Kenapa lembu jantan berserta taiknya kau tukarkan dari Tuhanmu? Jawab. Nah, tadi Anda barusan bilang kalau menghujat nanti baru di mute. Sedangkan sekarang saja Anda sudah menghujat Faruk. Anda bisa diskusi sopan atau bagaimana? Ini dataku, ini data ya, ini data. Saya Aku tunjuk data. saya tahu, saya tahu data itu, saya tahu. Bro, data itu saya tahu. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Di ayat sebelumnya ya diberitakan tentang pembakaran di atas mezbah. Dan di mana kesemua unsur dari lembu jantan itu adalah korban bakaran untuk menghapus dosa. Sekarang aku tanya, di dalam perjanjian baru korban penghapus dosa itu siapa? Oke. Baik. Jadi karena memang Anda tidak mengerti jalur cerita daripada kitab suci Kristen, jadi Anda framing. Makanya saya bilang tadi, Anda sendiri berkata tidak ini. Oke lah, tidak masalah. Itu hal biasa. Jadi begini, di sini tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotornya harusnya itu. Tapi kamu tidak akan paham tentang kontekstual apa yang sedang dilakukan di sini. Jadi dalam ya pentabisan, yang mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya itu diberikan sebuah ya aturan-aturan yang mereka akan kerjakan. Nah, kalau Anda membawa konteks perjanjian baru tentang Yesus Kristus yang datang menjadi kurban, nah, Yesus kan penggenapan semuanya, bro. Jadi bukan hanya ini saja yang digenapi. Karena hal ini itu sebuah hukum yang tidak dapat dilakukan ya terus-menerus karena sama sekali itu tidak bisa menghapus dosa selamanya. Itu sebabnya Yesus datang sebagai manusia untuk apa? Untuk menggenapi semua. Makanya Efesus 2 ayat 15 berkata, ya, dengan matinya di atas kayu salib,
ya, ia telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Nah, jadi hal ini lagi sudah tidak diperbuat. Kenapa? Karena tujuan Yesus datang itu untuk menggenapi semua agar tidak lagi melakukan hal seperti ini di perjanjian lama. Tidak ada kurban lagi, tidak ada kambing domba, tidak ada lembu jantan, lembu betina atau apapun. Tidak lagi ada itu. Jadi hukum kurban itu sudah tidak ada. Tinggal Islam, ya, tinggal Islam yang masih melakukan kurban. Iya, digantikan jadi apa, Bang? Domba, lembu jantan beserta kotorannya digantikan jadi apa? Digantikan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Yesus. yang mati di kayu salib. Iya. Iya, terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Diseimbangkan, diselaraskan. Binatang ditukar jadi Tuhanmu. Konyol nggak, Bang? Konyol nggak? Itu kan hukum yang harus digenapi. Oke. Itu kan hukum yang harus digenapi, Faruk. Hukum dari siapa itu? Hukum dari siapa itu, Bang? Silahkan. Hukum Ketentuan siapa dari itu? Allah yang diberikan Oke, kepada di mana? Bani Israel. Di mana Allah menyatakan? Pakai timer yuk, kita pakai timer yuk, kita pakai timer yuk. Di mana? Bro, kita pakai timer yuk supaya kita nggak ngerocos. Boleh nggak? Kita pakai timer. Gimana? Enggak, setelah ini Anda yang ngomong. Aku cuma tanya. Tadi Anda katakan. Jadi itu- kapan saya bertanya? Nanti kapan saya bertanya? Setelah itu Anda yang ngomong. Setelah itu Anda yang ngomong. Ya, 1 menit nih. 1 Sekalian menit, bertanya ya. Sekalian saya bertanya. Ya. Kita 55 menit. Iya, 1 menit ini aku ya. Setelah ini kau tanggapin Tapi ya. kita 55 menit ya, 55 menit ya. Enggak, aku 1 menit aja. Setelah itu waktumu udah. Sedikit aja Oke, nih, 1 sip. menit aja. Setelah Baik, itu waktumu. baik. Oke. Tadi Baik. Anda mengatakan bahwasanya keinginan dari Allah Bapa lah menukarkan dari hewan sembelihan lembu jantan maupun domba ditukarkan menjadi Yesus. Anda katakan begitu kan? Supaya mendapat pengampunan yang kekal. Karena pengampunan dan penghapusan dosa dengan hewan sembelihan itu bersifat sementara, bukan selamanya. Yang jadi pertanyaan Bang Faruk, di mana ketentuan itu tertulis, Bang? Silakan. Oke, baik. Oke ya. Kita lihat, saya jawab. Pertama kita lihat di dalam Yesaya 43. Besarkan saya, host. Besarkan Siapa moderatornya nih? Yesaya 43. Saya balik kamera dulu ya. Aduh. Oke. Yesaya 43 ayat 4 dan 5 ya. Perhatikan. Tuhan pencipta langit dan bumi berkata, Faruk, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dan jauh. Perhatikan dalam ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke ya. Jadi ini adalah salah satu nubuatan tentang kedatangan Mesias yang adalah manusia untuk menggantikan segala hukum Taurat. Kemudian Yesaya 53, Faruk. Ya, Yesaya 53. Oke ya. Nih, mulai dari ayat 3 lah. Ya. Ia dihina, termasuk Faruk sekarang, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, yang sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Faruk, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, digeser stikernya, host. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara. Perhatikan, Faruk. Jadi Tuhan, ya,
Tuhan menggantikan kurban-kurban yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Semua kurban-kurban yang seperti yang Anda bawakan tadi, ya, itu digantikan semua, Pak. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus itu kita memperoleh penebusan satu kali selama-lamanya. Itu sebabnya kan tidak berulang-ulang, dan kekristenan tidak berulang-ulang mempersembahkan kurban, Bang. Sampai detik ini kekristenan tidak pernah mempersembahkan kurban untuk penghapusan dosa. Tetapi cukup darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam 1 Korintus pasal 11, ya, darah dan tubuh Kristus yang telah menebus kita. Ya. Nah, maka seperti pertanyaan Anda itu tidak ada yang dibingungkan karena memang Yesus menggenapi semua hukum-hukum itu. Bisa ulangi Ya. pertanyaanku, Bang? Pertanyaanku tadi bisa kau ulangin, Bang? Aku nggak nanya. Aku nggak tangkapin itu. Statementmu tadi nggak akan kau tanggapin. Aku cuma minta tolong ulangi pertanyaanku tadi. Silakan. Oke, baik. Pertanyaanmu tadi kan, di mana tertulis, ya, di mana tertulis bahwa hukum-hukum yang tentang kurban tadi itu digenapi di dalam manusia. Gak gitu loh, Bang. Makanya kan. Gak itu pertanyaanku, Bang. Makanya malah kau bikin cocokologi tentang nubuat Yesus, kedatangan Yesus. Enggak itu yang kutanya. Kan Anda tanyakan kan? Dengar, Bang, biar ulangin lagi Oke. ya. Setelah itu Anda Oke. menjawab lagi. Simak, Bang. Dibuka kupingnya, Oke. Bang. Dengar baik-baik, Bang. Tadi Anda Oke. mengatakan bahwasannya korban penghapusan dosa, lembu jantan maupun domba beserta tainya itu pengampunan dosa bersifat sementara. Sementara korban penghapus dosa Yesus ini bersifat kekal selama-lamanya. Kan gitu. Dan itulah yang sudah dikehendaki oleh Allah Bapa. Itulah ketentuan dari Bapa itu sendiri. Maka aku tanya sama Anda, di mana tertulis ketentuan dari Allah Bapamu menukarkan hewan sembelihan beserta dengan kotorannya itu menjadi Yesus untuk korban penghapus dosa? Di mana tertulis ketentuan Bapak itu, Bang? Jangan kau bawa cocokologi nubuat tentang kedatangan Yesus. Mudah sekali aku untuk mematahkan itu sebenarnya. Cuma aku nggak mau menanggapi Ya. kitab Yesayamu itu. Silakan. Di mana tertulis ketentuan Bapak menyatakan bahwasanya dari hewan sembelihan ditukar menjadi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk korban Oke, baik. penghapus dosa. Baik, saya langsung jawab ke poinnya. Habis itu saya bertanya tentang keimanan Anda. Supaya kita dua arah, Bang. Jangan satu arah. Terkait saya Iya, tidak bisa silakan. menjawab dan tidak puas Anda, itu kan urusan belakangan, Bang. Oke ya? Bukan masalah puas nggak Saya- puas, Bang. Setidaknya nyambung lah, Bang. Jawabanmu nyambung. Oke, baik. Baik. Nama salah. Lihat. Nih. Ibrani. Oke, perhatikan, Bang. Nih ya. Pas langsung di pertanyaan Abang, di mana tertulis? Oke ya? Ibrani Di dalam berapa? hukum di Ibrani 10 ayat 1 dan 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Apa itu bayangan itu? Apa yang dimaksudkan di sini? Termasuk binatang dan hewan yang Anda bicarakan tadi di perjanjian lama. Segala taiknya lah, segala apa yang Anda kau bilang. Ya. Kemudian, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun harus terus-menerus dipersembahkan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Oh, jangan gitu, Bang. Jangan terganggu penonton kita, Bang. Saya lagi menjelaskan. Nanti kalau Iya. saya menjelaskan, tepuk tangan silakan. Mau ketawa silakan. Oke ya. Biasakan diskusi sopan, Bang Faruk. Ya. Silakan. Mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dalam dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, ini diambil dari apa?
dari Mazmur 47 ayat 9. Maka digenapi dalam diri Yesus Kristus yang persembahkan tubuh dan darahnya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Sebentar bang. Jadi sesuai dengan pertanyaan Anda. Sebentar. Sesuai dengan pertanyaan Anda, ya. Sesuai dengan pertanyaan Anda. Inilah ayatnya bahwa semua yang ada dalam perjanjian lama untuk persembahan kurban itu hanya bayangan. Lalu Tuhan yang menggenapi itu di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan sebentar bang, satu lagi. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-nya begini. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah jadi ini dia bang, kalau Anda mencari tentang hal itu, ini Allah berbicara untuk menggenapi semuanya. Sekarang Bang Faruk, jawab pertanyaan saya. Ya, di dalam Islam, kapan saya bertanya? Nanti Anda tanggapin sambil Tunggu dulu. Anda jangan ketika saya bertanya, Anda jangan kumur-kumur menjawabnya. Aduh. Ya kan, Bang jangan gini, kumur-kumur. Oke. Anda sambil nangkap, Anda bisa diskusi 2 orang nggak? Bang, Lai. Anda bisa diskusi 2 arah nggak? Sabar dulu, biar ku tanggapi dulu. Sabar dulu. Setelah ini Anda bertanya, Iya, boleh. nanti Anda tanggapin sambil kamu jawab pertanyaan saya. Bang, nanti belum bang kalau nggak aku tanggapi sekarang bang. Tertimpal nanti sama pertanyaanmu. Oke, kamu tanggapin tapi aku nggak balas. Kamu tanggapin, silakan. Tapi saya nggak balas lagi. Aku minta kejujuran Anda. Di dalam kitab Ibrani 10 nomor 1 sampai 2, adakah tertulis di situ kata Bapak? Oke. Jujur. Bapak itu diambil dari kata Allah. Ada kata Allah di situ. Ini buktinya. Saya jawab langsung bang. Ini buktinya bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya. Saya jawab pertanyaanmu semua bang. Nih. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih. Originalnya bang. Originalnya bang. Buka original kau. Apakah itu mengarah kepada Allah? Baik. Namun bagi Ibrani kita, tadi ya, Ibrani 10 tadi bro. Ibrani 10. Saya buktikan dulu bahwa Allah itu adalah Bapa. 10 tadi. Iya, saya buktikan dulu, bos. Kau tanggapi Ibrani 10, kau tukar dari Korintus, bisa nggak kau diskusi? Saya buktikan dulu kepada Anda, Faruk, Nanti bahwa itu pembuktianmu itu Ibrani 10 Anda bisa diskusi nggak, bos? Anda bisa diskusi nggak? 10 nomor 1 sampai 2, adakah tertulis di situ kata Bapak? Kita kaji. Oke, nanti Jangan kau pindah. Tengok, di dalam hukum Taurat, ku baca Ibrani 10 nomor 1 sampai 2, datamu tadi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayang saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di ayat 1-nya tidak ada kata Allah. Aku 27 tahun di Kristen bro, jangan kau tokoh-tokohin aku dengan gaya diskusimu kayak gitu, framing kemana-mana. Ini adakah kata Allah di sini? Tidak ada. Terjemahan saja tidak ada kata Allah. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keseimbangan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak ada kata Allah. 1. Data yang kedua kau kasih, ayat keduanya. Sebab hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Di mana kata Allahnya? Mana kata Allahnya? Data Ibrani
Ibrani 10 nomor 1 sampai 2 inilah membuktikan bahwasanya yang menginginkan kematian Yesus, yang memfitnah kematian Yesus, Yesus disetarakan dengan binatang itu adalah Paulus, karena kitab Ibrani adalah tulisan-tulisan Paulus. Itulah kejinya kalian umat Kristen. Itu kejinya kalian umat Kristen. Kalian bilang kalian memuji Yesus, kalian bilang kalian memuliakan Yesus, tetapi kalian mengikuti narasi-narasi dari Paulus, fitnahan-fitnahan Paulus. Kalau hinahan begitu cara Anda Paulus, memframing, itu di mana Anda nggak bisa Paulus diskusi. menghinakan Anda Yesus takut dengan ditanya. menyebarkan Yesus dengan hewan sembelihan. Bro. Ini kata Paulus. Anda takut ditanya. Itu aja intinya. Sabar dulu, aku mau menjelaskan. Karena sama Anda nggak kau. ngerti tentang Aku tahu Al-Quran. akan menggiring aku ke kitab Ibrani, ke tulisan Paulus. Ya, Paulus oke. lah yang menukarkan Yesus, Baik. menukarkan domba dengan Yesus. Siap. Paulus. Siap. Itu artinya Anda benar. Itu Habis artinya kan nggak? Anda menang. Ya udah, kalau kamu mau bertanya nanti, sebentar, aku closing Oke. statement dulu. Setelah ini bertanya, Oke, aku closing baik. statement. Baik, siap-siap ya. Bang Laskar Kristus ini sendiri membuktikan Ya, kebenaran baik. dari tema Bang Faru, di mana Yesus itu disetarakan dengan lembu jantan beserta tainya. Oke, sudah. Karena memang di dalam perjanjian baru dari mulai kitab Matius sampai kitab Wahyu tidak didapati satu pun catatan di mana Bapa menginginkan Yesus mati di kayu salib. Tidak ditemukan satu pun catatan di mana Bapa yang telah mengutus Yesus menginginkan menginginkan hewan sembelihan domba maupun lembu jantan ditukarkan menjadi Yesus. Bahkan Bapa sendiri pun tidak menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Tapi Paulus lah yang merubah semua itu, dan mereka condong menginginkan apa yang diinginkan oleh Paulus. Sadis, bro. Sadis. Oke, baik. Sudah ya. Giliran saya bertanya kepada Anda, bos. Silakan. Besarkan saya. Kita lihat ya kualitas Bang Faruk tentang Islam. Oke, baik. Di dalam Islam dikatakan ya, di dalam Islam itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa syafaat dan dia menjamin keselamatan umatnya. Betul? Data dulu, bro. Iya, saya konfirmasi dulu. Betul enggak itu bahwa Nabi Muhammad pembawa syafaat? Data dulu, baru kita diskusi. Data dulu. Baik. Aku tadi data. Iya, baik. Oke. Berdasarkan Sahih Muslim 1621, ya, Rasulullah ya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ibu Nabi Muhammad saja itu tidak dijamin keselamatannya masuk surga, bos. Oke. Muhammad meminta kepada Allah, memohon supaya apa? Supaya ibunya gitu ya, mohon ampun bagi ibunya gitu. Tetapi tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad sebagai penyelamat, menjamin keselamatan umatnya, para pengikutnya, para sahabatnya, maka tentu Muhammad bisa menyelamatkan ibunya. Ini yang pertama, nanti harus tanggapin. Yang kedua juga bahwa ya, Bapak Muhammad ya, Muslim ya, hadis Muslim juga ya, masuk neraka juga orang tua Muhammad ya, bos ya. Nih 302, bentar kita lihat Bang Faruk nih. Oke, mari kita lihat teman-teman ya, di Sahih Muslim 302 dikatakan apa? Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka, bos. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya berseraya berkata lagi. Ini ada Muhammad memanggilnya kembali seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Sebentar, saya potong satu menit, saya potong. Bang Faruk, akun Bang Faruk ditombak. Sebentar lah, akun Bang Faruk ditombak. Ditombak Sama gimana? tentara Romawi. Ditombak gimana? Sebentar, Laska, sebentar. Oke, Akun baik. Bang Faruk kena sama tentara Romawi.
Oh gitu. Nah, oke. Oke ya. Lanjut, silakan. Oke, jadi silakan. Pertanyaannya begini Bang Faruk, ya. Di dalam tadi Sahih Muslim 302 itu ayah Muhammad dan ayah sahabatnya itu di dalam neraka ada, bosku. Lalu bagaimana dengan ibunya juga ketika dia meminta itu di dalam Sahih Muslim 1621? Sahih Muslim 1621 dulu kita kaji. Sama Ya Bang. kan? Tadi Sahih Muslim 1621. Ya. Kan? Yang kedua, setuju? Karena Ya, silakan. dua poin yang berbeda ini mau diberikan jawabannya, ya kan? Hadis Sebenarnya sama, Bos. Oke lah, satu-satu lah. Oke. Ya, Siap. nanti menunjukkan sama muatannya di situ. Siap, Di satu-satu. dalam- Oke. Dalam Lanjut. original teksnya itu tertulis bapak dia, bapak kandung dia, atau paman. Karena di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab, paman itu pun dipanggil dengan perkataan aba atau bapak, paman, Oke. tapi bukan bapak kandung. Nanti tunjukkan, juga Pak. Ibrahim Oke. memanggil kepada ayahnya, kan gitu. Memanggil kepada ayahnya itu ayah, padahal itu adalah pamannya. Oke, 1621 dulu kita kaji, silakan. Oke, siap. Baca matanya, isinya baca hadisnya. Lah, ini tadi aku bacakan tadi, masa aku bacakan ulang? Saya baca Kita ulang. refresh bang, karena kau tadi udah sempat pindah tema dia, udah sempat pindah pertanyaan kau. Biar Oh, kita gitu. refresh. Baik Bang. Santai Bang. 1621 ya. Ya. Oke, Sahih Muslim nih. Oke Bang ya, saya baca ya. Aku mohon izin kepadamu Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ya, jadi memohon ampun untuk ibunya itu nggak bisa. Sama ketika Bang Faruk berdosa, aku mohon ya Allah kepada Bang Faruk ini supaya diselamatkan, tidak diperkenankan. Jadi boro-boro Bang Faruk, ibunya saja tidak diperkenankan oleh Allah, apalagi kamu dan pengikutnya, bos. Lanjut. Ya. Oke, aku jawab ya. Silakan. Oke. Pertanyaan dari Bang Laskar ini di dalam Sahih ya, kitab Sahih Bukhari ya 1621, di situ Nabi dikatakan Nabi meminta ampun kepada Allah atas ibunya. Dan dikatakan bahwasanya Allah itu tidak menerima ya ampunan atau tidak mengabulkan doanya ampunan terhadap ibunya. Ya, yang jadi pertanyaan dia, bagaimana bisa kau percaya kepada Rasulullah sementara ketika dia meminta ampun kepada ibunya saja dia tidak dituruti Allah. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang ditolak meminta ampun kepada saudaranya, Nabi Nuh alaihissalam juga pernah meminta ampun untuk anaknya Kan'an, akan tetapi dikatakan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, kau jangan jadi orang yang bodoh Nuh. Data Bang, datanya di mana itu Nabi Nuh? Di dalam surah Nuh. Anda baca dimulai dari ayat 10. Saya buka. Nuh berapa? Buka, ya. Surah Nuh berapa? Bentar. Itu nomor berapa itu surah Nuh itu? Surah Nuh. Al-Quran Bang ya? An-Nur kah atau surat Nuh? Oke. Oh, surah Hud 45, Hud 45. Hud 45. Hud itu 45 ya? Iya. Enggak, surat Hud 45. Hud itu nomor berapa? Ketik saja Bang, Hud titik 245. Ini datanya. Aku nggak cari itu, aku langsung buka Al-Quran di aplikasi bos. Itu nomor berapa dia? Nah kan, Al-Quranmu saja kau nggak paham, gimana ini Bang Faruk nih? Kita nggak hafal nomor bro, kita ngapalnya ayat, ini yang pakai nomor. Ya, Nah, 11. ini Al-Quran pakai nomor loh. 11, kita nggak hafal nomor-nomor, kita surat. Ini pakai nomor nih. Ah, surah Hud itu 11. Nih, surah Hud. Surah Hud nomor berapa? Dari 45 kita baca Oke, 45. sampai 47.
46 aja. Nih. Nuh pun pernah ditolak oleh Allah ketika dia minta keselamatan dan pengampunan untuk anaknya. Apakah dengan penolakan dari Allah itu membatalkan kenabian dan keselamatan dari Nuh untuk umatnya? Tidak, bro. Tidak, bro. Ini datanya, bro. Ketika Nuh berdoa kepada Allah dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, ahliku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Lanjut 46-nya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Bukan hanya Allah tak menerima ampunan untuk anak-anaknya, dipatahkan Allah, diputuskan Allah hubungan dia dengan anak kandungnya sendiri langsung." Bang Faruk, saya konfirmasi dulu Bang Faruk. Itulah, tapi itu jelaskan. Bukan, di sini kan bukan konteks pengampunan dosa, Bos. Beda dengan tadi itu. Dulu, ya Allah. Sabar dulu, kau tadi menjelaskan, aku diam. Ketika Ya, aku menjelaskan, lanjut, karena tidak ada pengampunan di sini, Bos. Ini bukan konteks pengampunan. iya, nanti aku jelaskan pengampunannya. Sabar dulu lah, bro. Kan jadi blunder aku. Alah. Baik, lanjut. Ulang ya. Di dalam hadis Bukhari 1621, di situ Bang Laskar tadi memberikan data bahwasanya Allah menolak ampunan untuk ibu Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW meminta ampunan terhadap ibunya. Dan dengan dalil itu dia mau menyatakan bahwasanya jangankan kamu, ibunya saja tidak dapat ampunan dari Nabi, dari Allah ketika Nabi minta doa. Sebenarnya penjelasannya itu cukup jelas, Bang. Karena apa? Yang pertama, ibu Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Maka wajar Allah menolak ampunan itu tadi terhadap orang tuanya, karena ibunya meninggal sebelum dia menjadi Nabi. Sementara aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, itu nggak perlu lagi aku jelaskan sama Anda kan? Anda sudah tahu kan? Bahwasanya duluan mamanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, baru Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Disebut dengan itu di zaman fatrah, itu urusan Allah. Pengampunannya itu tadi. Tapi kalaupun kau mau mengarah, jangankan kau, Nabi saja meminta ampun kepada mamanya saja ditolak oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, Nuh juga merasakan hal yang serupa. Tetapi ada yang spesial, Bang. Ada yang spesial dari Nabi, Bang. Ketika dia minta ampunan kepada Allah terhadap mamanya, tidak diputuskan Allah hubungan dia dengan mamanya. Tetap dia adalah mamanya. Hanya saja ampunan itu tidak diterima oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Tetapi Nuh lebih luar biasa, Bang. Diputus oleh Allah anak kandungnya. Dikatakan Allah, dia bukan ahlimu, dia bukan anakmu, kata Allah. Tengok, Nuh minta ampun kepada anaknya, keselamatan. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku." Kalau kau mau tahu tentang pengampunan itu tadi, kau baca dari surah apa? Dari mulai ayat 43, bro, baru ke 45. Terlalu panjang datanya aku tunjukkan. Ke poinnya aja. Oke. Kita cross check karena yang Anda bawa Bang Faruk itu belum ada konteks pengampunan, memohon ampun atas. Nanti di ayat sebelumnya, bro. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang BODOH, ditolak." Iya, pengampunannya di mana ya? Membahas pengampunan saya dari ayat. Dengar dulu, bro. Yang dari ayat sebelumnya saya baca loh, bro. Tidak ada tentang konteks pengampunan. Lari konteks. Dengar dulu, bro. Yang jadi pertanyaannya, ketika Allah menolak permintaan dari Nuh untuk keselamatan anaknya, apakah pada saat itu tertolak kenabian dari Nuh? Jawab, Bang.
Bang, Bang Laskar. Bang Laskar. Ngelik aku ya? Cek cek cek. Ngelik aku ya? Bang Naga, aku Ya, ngelik Bang Naga. makanya itunya jangan di mute lah. Kita bicara kita jauh-jauh lalu udah di mute. Gimana sih? Ya, baik Pak Farung. Tadi saya sudah di mute oleh narsum Anda moderator. kan menanggapi tadi pertanyaanku. Iya, saya mau tanggapin, Apakah dengan tertolaknya ditolaknya doa oleh Allah, serta merta menjadikan Nuh batal menjadi seorang nabi? Oke, tidak batal, tapi konteksnya bukan di situ. Pembahasan kita bukan di situ, Bos. Kedua, apakah dengan kejadian ini ditolaknya doa Nuh oleh Allah pada saat itu, ya, serta merta ya menjadikan semua doa-doa dari Nuh itu tertolak? Tidak dijawab saja, Bos, karena memang sudah lari konteks Anda. Jawab dulu, aku udah tunjuk data. Apakah dengan kejadian ini kita Bos. bisa menyatakan berarti Maaf, Bang. di kemudian hari setiap doa dari Nuh itu akan tertolak? Ya, kalau soal itu urusan Nuh lah. Itu urusan Nuh dengan Allah. Ya. Enggak, masalahnya konteks yang Anda bawa, Bang. Anda lari konteks. Anda untuk beraudiens, bro, ya. Apakah Aduh, Bang, dengan ini nggak bisa penolakan dari diskusi. Allah atas doa Nuh ini serta merta menyatakan doa dari Nuh yang ini tertolak? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya, Bos? Nah, Jelaskan itu dari jelas ditolak oleh itu toh. Allah Subhanahu wa taala ketika Muhammad memohon kepada Allah itu ditolak. Dengar, ketika Nabi minta ampun kepada ibunya saja ditolak oleh Allah. Bagaimana dengan Ya. kau Faruk? Iya kan? Iya. Oke. Nah, oke, kita kaji sederhana aja nih. Kita pakai akal nih. Baik. Mana duluan, Bang? Nabi menjadi seorang nabi atau meninggalnya mama Nabi? Ya, meninggalnya mama Nabi. Meninggalnya mama Nabi, oke. Karena duluan meninggalnya ibunda Nabi, karena ibunda Nabi duluan meninggal, lalu 40 tahun usia Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apakah ibunda Nabi ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, bukankah Nabi Muhammad itu sebagai pembawa syafaat? Ya. Dia kan pembawa syafaat, Bos. Apakah syafaatnya Nabi ini untuk umatnya atau untuk orang-orang di luar dari umatnya? Ya, tentu saja untuk keluarganya dan juga untuk umatnya. Keluarganya nggak ada, keluarganya. Nggak ada datanya itu syafaat Nabi untuk keluarganya, nggak ada. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Dia pembawa syafaat. Nabi untuk keluarganya nggak ada. Kau ngarang. Oke, sekarang masuk ke Nuh. Di mana di sini berbicara pengampunan dosa? Anda suruh saya baca 43, 44, 45. Saya tidak dapatkan di sini. Ini tentang infah. Bang Laskar, tunggu dulu. Ketika aku sudah sampai kepada klimaks tadi pertanyaanmu, kenapa kau mundurkan lagi aku ke belakang? Kan Anda bilang kan menjelaskan tentang pengampunan anak Itu Nuh. membuat perbandingan tentang doa. Kan ku bilang tadi, Nuh saja minta keselamatan dia. Ingat, ku bilang keselamatan, bukan dosa. Keselamatan. Di mana keselamatan anaknya? Di mana keselamatan anaknya? Di mana keselamatan anaknya? Ayat berapa? Kau baca, kita baca dimulai ayat 40 ya. Oke, mana keselamatan anaknya ya? Anaknya lalu bilang anaknya. Oke, 40. Ini kisah tentang Kanaan yang digulung ombak. Ini Coba. tentang air bah. Iya. Silakan ayat 40. Nih, Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar Nomor dan berapa? berlabuhnya. Sungguhnya Nomor berapa? Tuhanku benar-benar Maha Pengampun. Dah, Itu nomor 42. berapa, bro? Dan bahtera 42. itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Dipanggilnya anaknya ini, ya kan? Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, ya bunayya, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir seperti si Laskar, kan gitu. Mulai. Anaknya menjawab, aku
akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari adab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Lalu selanjutnya apa dikatakan? Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ditenggelamkan anaknya. Lalu di ayat 44 dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu. Ingat ya, anaknya sudah ditenggelamkan ya. Sudah ditenggelamkan, metong anaknya. Wahai bumi, telanlah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Lalu Nuh berdoa dan berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang adil. Ya kan? Lalu Allah menjawab di ayat 46-nya tadi, sesungguhnya dia bukan anakmu. Janganlah kau berminta menjadikan kau seperti orang yang BODOH. Data ini kukasih sebagai perbandingan. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah tertolak doanya. Nuh pun ketika minta keselamatan untuk anaknya sendiri, anak kandungnya, ditolak oleh Tuhannya. Apakah ketika itu batal kenabian dari Nuh? Tidak. Apakah ketika itu kita nyatakan berarti setiap Nuh berdoa akan ditolak oleh Tuhannya? Tidak. Sekarang kita membahas tentang dosa. Di dalam hadis Bukhari, Muslim, hadis Bukhari tadi yang kau kasih 16:21. Di situ dikatakan Allah menolak doa Nabi Muhammad SAW ketika dia mendoakan dan minta ampun terhadap ibunya. Ya, kita kaji. Kau membahas tentang syafaat. Bagaimana dengan kau Faruk? Mamanya saja ketika dia minta ampun kepada Allah terhadap mamanya ditolak. Kau bagaimana? Jauh beda kau sama mama Nabi. Mama Nabi Muhammad SAW itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ingat. Ibunda terkasih dari Nabi Muhammad SAW, termasuk ayahanda Nabi Muhammad SAW, itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka meninggal dunia. Mereka meninggal dunia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan itulah rencana Allah yang indah terhadap Nabi. Supaya apa? Supaya tiada pertentangan, bro. Supaya jangan menjadi olok-olokan untuk orang-orang kafir. Seandainya kalau mamanya hidup, bapaknya hidup, bisa saja Nabi mengalami hal yang serupa. Sebagaimana Lut memiliki istri yang khianat, sebagaimana Nuh memiliki anak yang khianat. Itulah alasan, itulah rencana Allah. Makanya ibunda dan juga ayahanda tercinta dari Nabi dibuat meninggal dunia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Baik, oke. Yang kedua, jawab dulu. Sebentar Bang, Anda sudah terlalu lama. Saya nanggapin itu. Kau diam dulu, ini ilmunya. Diam dulu kau. Aduh. Ya. Yang kedua, ini jadi poin penting. Syafaat Nabi Muhammad SAW itu untuk umatnya. Kupotong batang leherku jika ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan syafaatku untuk saudaraku, keluargaku. Bahkan ketika dia mati, yang diingat dia adalah ummati, umatku. Ingat ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu untuk umatnya. Dan aku, Bang Faruk Syanipar, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka syafaat Nabi Muhammad SAW, anak Muhammad, anaknya Muhammad itu umatnya bukan Bang? Anaknya Muhammad itu termasuk umatnya nah Bang? Kan dia setelah udah jadi nabi, segini saya tanggapin ya. Oke lah, saya tidak bahas tentang Nuh. Oke, itu kan Anda hanya mengambil contoh tentang doa Nuh, ya kan? Betul nah Bang? Iya. Betul ya. Baik, sekarang saya buktikan satu lagi Bang, bahwa apa yang Anda ocehan itu omong kosong semua. Sebentar, nanti Anda bertanya Bang, Anda bertanya seperti tadi. Ya saya tanggapi dulu ini Bang, bukan bertanya. Saya bukan bertanya Bang, saya konfirmasi dengan apa yang Anda bilang. Seperti tadi tuh Anda mengejar saya. Masa saya tidak bisa itu? Kita gantian habis ini Bang. Nih, sini. Apa namanya? Muslim saya Muslim 5037. Anda buka. Ya. Oke, ini untuk menanggapi Abang tuh.
15:37. Ya. 15:37. Bukan apa? Sorry. Ini 46. Ini Bukhari ini. Sebentar ya. Sebentar. Makanya gantian Muslim 50:37. 50:37 bos. Oke. Dan 50:42 nanti. Ya, supaya terbantahkan apa yang Anda sampaikan, Bang. Jadi jangan itu ya, saya bacakan, Bang ya. Telah menceritakan kepada kami lain-lain Said dan segala macam ya. Nih, Rasulullah itu bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Dia katakan, beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmatnya padaku. Itu artinya Muhammad sendiri saja tidak diselamatkan, tidak masuk surga bosku. Tidak juga aku, ya, tidak juga aku. Jadi ibunya aneh. Nah sekarang kita lihat keluarganya, sahabatnya. 50:42 Bang. Ya, nanti abang jawab nanti. 50:42. Oke. Ya. Nih, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi dua-dua ini 50:42 dan 50:37 menerangkan bahwa baik pengikut Muhammad maupun Muhammad itu tidak dijamin untuk dia memperoleh surga dengan caranya. Itu. Karena kan Islam kan untuk selamat itu dengan amalnya, dengan caranya sendiri. Cari masing-masing keselamatanmu. Nah, dengan usaha Muhammad, usaha teman-temannya itu tidak membawa mereka ke dalam surga. Silakan, Bang. Silakan. Ya, jadi begitu teman-temannya. Tadi, kok gini, kok bisa dibesarkan aku? Ntar ya. Bang Faruk kalau ngomong harus dibesarkan, karena kita mau ngomong pakai data, ya kan. Ternyata inilah alasannya mungkin kenapa Bang Laskar ini mau naikkan Bang Faruk di komalnya. Kemampuannya cuma segini rupanya, Bang. Aduh, jangan teremi, Bang. Anda nggak pernah minta ke saya gini. Bentar, sebentar. TV gini. Baik. Enggak, saya konfirmasi aja, Bang. Saya konfirmasi. Enggak, Bang. TV Laskar Kristus itu bukan hanya saya. TV Laskar Kristus yang lain itu tidak open cam. Saya open cam di YouTube juga saya open cam. Iklan itu, kita lewatkan iklan itu. Nah, iya, makanya jangan framing. Kita diam dulu lah, Bang. Iya, saya mute, silakan jawab. Ternyata kemampuan Bang Laskar Sid ini masih hanya bermain-main di hadis yang itu. Dia belum menyentuh ke Al-Quran, Bang. Dia masih mempertanyakan lagi apa jaminan keselamatan dari Allah untuk Nabi. Sementara di sekitar rumahnya mungkin ada banyak masjid, di mana sebelum adzan berkumandang, muadzin itu membaca Al-Quran surah Al-Adzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Makna dari salawatnya Allah kepada Nabi ditafsirkan para ulama dan dipelajari dari nahwu dan soroknya. Makna salawat itu adalah rahmat dari Allah. Allah sudah memberikan rahmatnya, sama dengan hadis yang kau katakan tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada janji jaminan keselamatan selain rahmat dari Allah. Gak ada jaminan keselamatan. Malah hadismu tadi menunjukkan kebenaran dari surah Al-Adzab ayat 56. Itu prakteknya dari Nabi. Bahwasanya amal kau
itu, sholat 5 waktumu itu, puasa bulan Ramadanmu itu, zakatmu itu, apalagi sedekahmu itu tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin kau masuk surga. Tapi rahmat dari Allah itulah yang menjamin keselamatanmu nanti setelah kau mati. Dan keselamatan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW sudah tertuliskan di dalam surah Al-Adab ayat 56. Belum lagi begitu banyaknya pujian-pujian dari Allah terhadap Nabi, di mana dikatakan Allah bahwasanya sudah ada suri tauladan. Ingat ini tengok ini, Bang. Berarti gagal donasi nih ya. Gagal donasi, jadi nggak perlu donasi. Amal ibadahmu itu nggak perlu, nggak laku di hadapan Allah. Jadi umat Islam yang kasih donasi untuk Faruk itu jangan iming-iming Anda memperoleh keselamatan ya. Karena di dalam Sahih Bukhari 2548 juga pun itu anaknya Fatimah pun tidak. Nah, jadi pemikiran teman-teman Kristen gini, Bang, sumbu pendek pemikirannya. Sekarang ditanyakan, bagaimana cara menggapai rahmatnya Allah? Cara menggapai rahmat Allah dengan kau bertakwa, kau taat, diperintahkan kau sholat kau 5 waktu, diperintahkan kau puasa kau bulan Ramadan, diperintahkan untuk kau berzakatlah kau. Itulah menjadi musabab kau mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kan bukan usaha, bro. Jelas tadi toh. Tunggu dulu bang. Ya. Di dalam surah Al-Adab kita baca surah Al-Adab 21. Ini sekarang Al-Adab 21. Tengok ini jaminan bahwasanya aku katakan rahmat Allah itu udah dapat kami, Bang. Melalui apa? Melalui kami ikuti suri tauladan dalam diri Nabi. Nabi sholat kami sholat, Nabi puasa kami puasa. Ya kan, Nabi zakat kami zakat bagi yang mampu, Nabi bersedekah kami bersedekah. Beda sama kalian. Yesus sujud kalian joget-joget pargo kesurupan. Ini Bang, Al-Adab 21. Baca Bang. Baca Bang. Aku jelaskan Bang. Besar kali ini aku baca Bang. Baca Bang. Baca Bang Laskar. Kejang-kejang. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiku yang tercinta, benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu manusia, yaitu bagi orang yang mengharapkan apa, Bangku? Baca Bang. Mengharapkan apa, Bangku? Mengharapkan apa, Bangku? Baca dong. Silakan baca saja. Silakan baca saja. Apa Bang Laskar? Jawab dong Bang Laskar. Baca dong Bang Laskar. Rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di dalam aku sudah katakan tadi kan, benar kata Nabi, rahmat Allah yang memasukkan kami ke dalam surga. Akan tetapi cara-cara mendapatkan rahmat dari Allah itu tadi sudah ditunjukkan Nabi. Ditentukan Allah melalui apa? Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai apa tadi Bang Laskar? Lupa aku bacanya. Sebagai apa Bang Laskar? Sebagai suri tauladan. Nabi sholat, aku sholat. Nabi puasa, kami puasa. Nabi zakat, kami zakat kalau mampu. Nabi bersedekah, aku bersedekah. Sudah kujadikan di suri tauladan. Maka dikatakan Allah di kalimat berikutnya, untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Sekarang jawab pertanyaanku. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Silahkan. Oke, baik. Besarkan saya host. Siap. Oke, teman-teman ya. Gilirannya saya. Bukan satu ayat dalam Bible di mana Bapak menjanjikan keselamatan ataupun surga untuk orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahannya. Silahkan. Ya, baik. Saya jawab dulu saya jawab dulu ya. Nanti gini, bisa enggak kita bicara 55 menit, Bang? Biar kita teratur gitu. Saya 5 menit. Saya jawab 5 menit, Anda nanti jawab 5 menit sekaligus pertanyaan. Silakan kau jawab saja, aku diam. Aku konsisten, aku akan diam. Silakan. Aku mute nih. Aduh. Oke, baik. Tapi saya boleh bantah dulu enggak?
Pernyataan abang. Bang, jawabanku tadi sudah jelas bang beserta dengan data-data dan juga Iya, tapi kontradiksi bang. jelas. Kontradiksi bang. Jadi saya tanggapin dulu. Saya tanggap. Pertanyaanku, gini Bang Laskar, kau Ya. seorang pendebat, seharusnya kau sudah menyiapkan ketika kau ingin bertanya, contoh kayak Bang Faru, sebenarnya tadi kau itu giring kau. Pertanyaanmu itu sendiri, pertanyaan-pertanyaanmu itu aku yang menggiringmu. Supaya apa? Supaya aku bisa menanya balik ke kau selaras dengan materi kita. Maka jika Iya. memang kau seorang pendebat yang ulung, giring pertanyaanku menuju tanggapan dari jawabanku. Silakan. Itu pendebat yang keren itu. Silakan. Oke, baik. Oke. Enggak, Anda nanti mau tanggapin tidak tanggapin, tapi saya mau itu dulu nanti saya jawab pertanyaanmu ya. Jadi gini, ya. Saya akan sampaikan dulu karena Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Tadi dibantah tadi dalam Sahih Muslim tadi yang saya sampaikan. Kemudian Anda mengatakan juga bahwa kami ini umat Rasulullah pasti kami akan diselamatkan ya melalui rahmatnya Allah. Nah, sekarang begini, Muhammad saja tidak bisa membela siapapun, Bos. Nih, dalam Sahih Bukhari 2548 ya, dikatakan apa? Wahai Bani Abdam Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, ya putri Muhammad, kamu siapa Faruk? Ya, Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau di hartaku. Sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Ya, jadi itu kontradiksi dari apa yang Bang Farul sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu pasti dijamin keselamatannya, ya, dijamin, ya. Nah, sekarang nanti Anda tanggapin itu sambil saya jawab pertanyaanmu. Itu diskusi yang benar. Anda bertanya, saya konfirmasi lagi pertanyaanmu ya supaya ini. Anda bertanya, di mana Allah Bapa mengampuni dosa dan memasukkan surga orang yang mentuhankan Yesus, betul? Ya, siapa yang mentuhankan Yesus? Temiut, Pak Faru, miut. Dosa. Aku tidak ada berbicara tentang dosa. Simak pertanyaanku, Bang. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus memberikan janji keselamatan ataupun surga kepada orang-orang yang mentuhankan Yesus atau menyembah kepada Yesus. Bukan dosa, Bang, bahas ya. Oke, baik. Geser stikernya, Bang moderator. Oke. Kita lihat Yohanes 3:16 ya. Nih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, kepada siapa? Kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran, Bang Faruk. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi barang siapa yang percaya, kok tidak nyambung? Ini Allah ini. Di mana di situ? Oke, di mana di situ tertulis kata Tuhan dan juga sembah? Di mana, Bang? Nah, kamu tahu sendiri bahwa kami mentuhankan Yesus, toh? Jangan tafsir, Bang. Jangan tafsir dulu. Bukan tafsir. Kami kan mentuhankan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Mana di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu ada tertuliskan kata Tuhan dan juga sembah. Ada nggak di situ? Bang Farul, ketika Anda menjelaskan tentang Nuh tadi, saya kejar Anda tentang pengampunan. Anda nggak bisa buktikan. Ini literally kontekstual. Ku tanya sama mau tekstualnya. Nah, Anda tanyakan, yang percaya pada Yesus akan diampuni dan diberikan hidup kekal. Aku Betul? bertanya tentang kata Tuhan dan juga sembah. Kok kasih pula aku ayat itu, ya Allah? Iya. Makanya kan mengerti kitab suci itu sama seperti Anda mengerti Al-Qur'anmu, iya kan? Bahwa secara pun tidak secara letter-let dituliskan, Anda bisa bernarasi di situ. Dan selama ini Anda tahu bahwa Kristen mentuhankan Yesus. Nih. Karena begitu besar kasih Allah, ini Allah ini yang telah memberikan Yesus anaknya
yang percaya pada Yesus tidak binasa. Ini jaminan kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Kalau Anda cari ayat di mana Yesus menjadi Tuhan, ya saya bisa bawa dalam Yohanes 13 ayat 3. Apa? Yohanes 13 ayat 13. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu dikatakan ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Oke. Di situ percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan dan utusan. Oke, kemudian datanya Yohanes 17 nomor 3. Hai, lari lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Oke, silakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus menyatakan dia utusan. Oke. Inilah hidup yang kekal Oke, itu baik. kata Yesus. Sudah Bang, sudah. Waktu saya, Bang. Waktu saya. Saya sudah buka. Saya tidak lari dari pertanyaanmu. Ya, baca. Saya sudah buka. Inilah teman-teman ya teman-teman Muslim ini, terkhusus Bang Faruk ini, otaknya nggak nyampai. hanya pandai memframe ayat. Oke, Ya, baca, perhatikan nih. Baca. Sebelumnya, karena kita melihat Alkitab itu tidak hanya berfokus di sini. Perhatikan nih. Saya jelaskan kepada Anda. Lihat. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, sebentar. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Perhatikan, Yesus memberikan hidup kekal ya. Oke. Iya, saya baca. Aduh. Kejang-kejang Bang Faruk kejar-kejang. Ya, jangan kejang-kejang Bang. Anda debater yang profesional di sini. Pengikut Anda luar biasa banyaknya karena Anda pandai membahas Alkitab, tapi Anda nggak pandai bahas kitab sucimu sendiri. Oke. Dia ini bertentangan di sini. Anda nggak ngerti Bukhari 2548. Oke, baik bangku. Saya baca ayat 3-nya. Tenang, jangan kejang-kejang. Ya, pertama di ayat 2 Yesus memberikan hidup kekal. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Diam, tidak putus di situ. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan. Aduh, Bang Faruk, Anda framing lagi. Saya belum selesai Bang, ini waktu saya. Baca Matius 7 nomor Sebentar, 22, jangan lari-lari. Jangan lari-lari Bang. Bang. Saya kupas ini. Saya telanjangin Anda. Saya menelajangin Anda di sini. Diusir oleh Yesus. Saya menelajangin Anda di sini dulu. Nomor 22 Saya sampai 23. menelajangin Anda di sini Gak dulu. usah, itu udah jelas Yesus utusan. Nah, kan takut. Udah jelas dia utusan kok. Yesus utusan, dia sebagai Mesias, dia raja, dia Utusan nabi, dia Mesias imam. itu Tuhan atau manusia? Perhatikan. Mesias itu artinya Tuhan atau utusan? Mesias. Dia imam, dia raja, dia ya nabi. Jadi ya itu jabatan kemesiasan ya. Tapi ingat Yohanes 1 ayat 1, Yesus setara dengan Sang Bapa. Dia adalah Allah. Sekarang ini sebentar Bang, ini waktu saya. Katanya tidak potong-potong. Tunjukkan data. Katanya tidak potong-potong. Mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Bang, Bermujizat atas nama dia. katamu tadi Anda tidak potong. Bang, Diam dulu, konsisten Bang. Ya, Konsisten Yesus Bang. mengusir orang Ya, yang dia memanggil utusan. Tuhan. Yesus Membuat atas nama utusan, dia. tapi tidak Mujizat sama atas nama seperti dia. nabimu. Bahkan Yesus mengatakan dia Yesus si pembuat utusan, kata. tapi tidak Baca sama Matius seperti nabimu. nomor 22 sampai Karena 23. Baca ini. nabimu itu bukan nabi. Baca. Ya, Oh, jadi nggak dulu, Bang. relevan. Nyebrang dulu. Ya, makanya besarkan. Kenapa dikecilin? Matius 7. Iya, kenapa? Ini waktu saya, Faruk, ini waktu saya. Inilah teman-teman, tidak konsisten. Tadi Ini gua mulutnya tanya sama samamu. Ini makanya Nih, kalau gua dibilang tanya. anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Sama Baca. seperti Faruk. Baca. Babi Yes, kembali ke jangan. kubangannya, anjing kembali ke muntahnya. Nah, itulah Ini. Bang Faruk. Baca nih. Nanti kita kupas itu.
Kita Banyak fokus. kepadaku. Fokus. Itu tentang nabi palsu kok. Ayat 15-nya tentang nabi palsu yang datang belakangan. Dia dulu lah Bang Itu tentang Laskar. nabi palsu yang datang belakangan. Nabi palsu yang datang belakangan itu Matius 7 ayat 18 sampai 23. Baca ayat 15. Baca ayat 15 Faruk. Faruk, baca ayat 15. Aku baca video Bang. Baca ayat 15. Ya tunggu dulu nanti kita ke 15. Bang Farul, makanya jangan lari-lari. Kita fokus. Bang, kita fokus, Bang. Anda sudah janji. Anda tidak ganggu. Iya, Anda diam. Ini waktu saya. Iya, Nah, itu sebabnya teman-teman semua ya di sini kita lihat kualitasnya tidak berani memberikan waktu seluas-luasnya menjelaskan Alkitab supaya dia bisa framing. Nah, ini udah cara-cara ini nih supaya saya diturunkan itu. Kamu yang kejang-kejang. Besarkan saya dong. Biar saya jelaskan, Bang. Saya jelaskan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Iya. tunggu dulu Bang, datanya Bang. Dalam Iya, Yohanes betul, saya jelaskan, Bang. Biar saya Yesus jelaskan. itu menyatakan dirinya adalah utusan, bukan Bang, Tuhan. saya tidak menjelaskan loh. Ini kitab sucimu. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya bertanya. 23. Kok Anda menjelaskan kitab suci saya? Tidak terima dikatakan Tuhan. Kenapa Anda menjelaskan kitab suci saya? Oh, banyak orang sebentar bang. Saya kena pelanggaran. Saya kena pelanggaran, Bang. Namamu dan mengusir setan demi namamu. Bang. Bang Faruk, saya ganti akun dulu. Saya ganti akun. Iya, turun dulu. Saya naikkan lagi. Nanti akun saya TV Laskar Kristus, Bang, ya. Turun. Nanti akun TV Laskar Kristus ya. Saya turun dulu. Gak ada. Gak ada kena Bennett dia. Kalau dia kena Bennett kan harus kena dilaporkan. Gak ada. Oh. Gak ada Bang Nagar. Itu tamu kalau ada yang kena Bennett harus itu dilaporkan. Karena ada tulisan merah di sini nanti. Tahu aku yang akan turunkan. Kalau nggak aku turunkan dia, hostnya kena Bennett. Noko dia itu mau lari itu. Jadilah. Bentar kucai. Ya benar nih. Bentar kucai lagi. Ada bentar. Biasanya teman-teman kalau memang ada yang di atas kena Bennett, host itu dilaporkan, dikabarkan gitu loh. Si Fulan gitu loh melakukan pelanggaran, disuruh turunkan. Aku yang buang dia. Aku yang harus buang dia. Kalau dia tidak kubuang, hostnya kena gitu loh. Ini sama aku nggak ada laporan. Tiba-tiba dibilang dia kena Bennett. Alah. Enggak, itu kurang ajar. Si Laskar itu kurang ajar. Aku berapa kali mau naik komal dia nggak dinaikkannya aku. Keluar di atas dia, memframing dia Quran dan juga hadis. Kalau hadis yang dia bawa tadi, aku udah kasih penjelasan. Itu buktinya, ya surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah, rahmat Allah. Tak serta merta karena Fatimah bapaknya Rasulullah, maka dipastikan Fatimah masuk surga. Tidak, nggak ada nepotisme dalam Islam. Tak serta merta pula karena Ali menantunya Rasulullah, dia dipastikan masuk surga. Tidak, itu makna dari hadis itu. Rahmat Allah. Kalau kau mau mendapatkan rahmat Allah, baca surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untuk kau tiru, untuk kau mendapatkan rahmat dari Tuhanmu di hari kiamat nanti. Al-Ahzab 21. Data apapun dia tunjukkan itu tidak terlepas dari Al-Ahzab 21 dan juga Al-Ahzab 56. Bahwasanya rahmat Allah itulah yang menentukan kita masuk surga. Tapi kalau kau mau dapatkan rahmat Allah, ikuti Nabi. Diperintahkan Nabi kau sholat kau, Nabi puasa kau, Nabi zakat kau, Nabi sedekah kau, Nabi melakukan amalan sunnah, lakukan amalan sunnah. Tak serta merta karena kau anak Nabi, karena kau menantu Nabi, karena kau mertua Nabi, karena kau cucu Nabi, surga dijamin atasmu. Tidak, gak ada jaminan seperti itu.
Mana dia coba? Mana dia? Ada naik lagi dia? Mana dia? Banyak kali gaya Oten ini. Mau lari aja pun bilang aku kena aku medik. Kau. Enggak, kenapa lagi enak-enaknya aku belum sampai tadi bang, aku ke klimaksnya belum sampai tadi tuh bang, masih ku undur nanti ku tebak gitu loh. Aku masih mau tunjukkan 3 data lagi sama dia, ya bahwasanya bapak itu ya melaknat mereka, bahkan Yesus sendiri itu melaknat orang yang mentuhankan dia, mengusir orang yang mentuhankan dia, menyembah kepada dia. Itu data berikutnya mau kita tunjukkan gitu loh. Pinter kali otak si Laskar ini memang.